Selamat sore semua. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Esrayanti Sinaga dengan NIM C0D024062. Saya dari Prodi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan tahun 2024. Saya dari kelas genap Perpajakan. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul pemotongan PPh pasal 21 bukan pegawai dan peserta kegiatan. Mari kita mulai presentasi. Yang pertama itu ialah latar belakang. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas di sebuah perusahaan yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Perhitungan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Yang kedua bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan atau memberi penghasilan lebih dari satu kali dalam satu tahun. Jika menerima penghasilan berkesinambungan, PPh pasal 21 akan dihitung berdasarkan pengenaan pajak secara kumulatif. Lanjut, jenis profesi bukan pegawai. Yang pertama itu ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, serta akuntaris. Yang kedua itu ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, artis, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Yang ketiga itu ada olahragawan. Yang keempat itu ada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, serta moderator. Yang kelima itu ada pengarang, peneliti, serta penerjemah. Yang keenam itu ada pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial. Yang ketujuh itu ada agen periklanan. Yang kedelapan itu ada pengawas serta pengelola proyek. Yang kesembilan itu ada pembawa pesanan atau yang menentukan langganan atau yang menjadi perantaranya. Yang ke-10 itu ada para petugas penjajah barang dagangan. Yang ke-11 para petugas dinas luar asuransi. Dan yang terakhir yang ke-12 ialah distributor perusahaan multilevel marketing MLM atau kegiatan sejenis lainnya. Lanjut. Mekanisme perhitungan untuk bukan pegawai. Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 bukan pegawai adalah sesuai tarif progresif pada PPh pasal 17 Undang-Undang PPh. Merujuk pada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, dasar pengenaan pajak atau DPP untuk PPh pasal 21 bukan pegawai adalah 50% dari penghasilan bruto dalam satu masa pajak atau saat terutangnya pajak. Perlu diingat kembali, pemberi kerja tidak perlu menghitung DPP secara kumulatif seperti mekanisme sebelumnya. Berikut ini adalah contoh soal untuk bukan pegawai. Riko merupakan seorang penerjemah. Di tahun 2024, Riko dikontrak oleh PT ABC yang merupakan perusahaan multinasional. Selama tahun 2024, ia menerima penghasilan sebanyak 3 kali, yaitu di bulan Januari, Maret, dan Agustus, dengan jumlah masing-masing 50 juta. Dengan mekanisme per 16 tahun 2016, berikut merupakan perhitungan PPh pasal 21 bagi Riko. Jawaban, di bulan Januari dia menerima penghasilan sebesar 50 juta. Jadi penghasilan brutonya ialah 50 juta. Dasar pengenaan pajaknya 50 juta
dikali 50%. 50% itu adalah mekanisme pemotongan untuk pegawai sebesar 50% seperti di slide sebelumnya. Dan 50 juta itu penghasilan bruto. Jadi 50 juta dikali 50% sama dengan 25 juta. Jadi setelah mendapatkan DPP, kita akan menghitung pajak terutangnya. 25 juta itu hasil dari DPP tadi dikali 5%. 5% ini adalah tarif progresif. Kenapa ditaruh 5%? Karena penghasilannya di bawah 60 juta. Jadi 25 juta dikali 5% sama dengan 1.250.000. Dan di bulan Maret dan Agustus itu hasilnya juga sama karena penghasilannya juga sama 50 juta. Dan jadi pajak terutang di bulan Januari, Maret, dan Agustus adalah 1.250.000 di bulan Januari. Di bulan Maret juga 1.250.000, di bulan Agustus juga 1.250.000. Jadi total keseluruhan pajak terutangnya itu 3.750.000. Lanjut ke peserta kegiatan. Peserta kegiatan sebagai orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja, imbalan dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis lainnya. Peserta kegiatan itu meliputi apa saja? Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu peserta pengelolaan dalam segala bidang, antara lain seperti perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan teknologi, dan perlombaan lainnya. Yang kedua itu peserta rapat, konversi, sidang pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokarya, atau pertunjukan atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga itu peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggaraan kegiatan tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat itu peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Contoh soal untuk peserta kegiatan. Radit ber-NPWP adalah seorang atlet catur profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Semarang. Ia menjuarai turnamen Indonesia Chess Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta. PPh pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold tersebut adalah karena dia mendapatkan 200 juta dan tarif progresif 200 juta itu di 15%. Kenapa di 15%? Karena penghasilannya 200 juta. Karena tarif progresif itu kan yang 15% dari 60 juta sampai 250 juta. Jadi 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 140 juta. Kenapa ini 140 juta? Karena 200 juta dikurang 60 juta itu 140 juta, hasilnya 21 juta. Total PPh pasal 21 yang terutang itu sebesar 24 juta. 24 juta didapat dari 21 juta ditambah 3 juta, hasilnya 24 juta. Jadi PPh terutang yang mau dibayar sama Radit ialah 24 juta. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Selamat siang.